Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang menjadi pengantar perenungan kita pagi hari ini berkisah tentang perjumpaan Yesus dengan seorang wanita di Samaria. Dan kemudian Yesus pada saat itu merasa haus dan mencoba meminta air dari wanita ini untuk dia bisa minum. Dan setelah itu kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ini, bagaimana akhirnya terjadi dialog yang panjang antara Yesus dengan wanita dari Samaria tersebut. Sampai di dalam dialog-dialog selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita ini bahwa dia bisa memberikan kepada wanita ini air hidup. Dan wanita ini mengatakan seperti ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan tolong berikan aku air itu supaya aku tidak datang menimba lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu kebenaran bagi kita selama kita mengiring Tuhan. Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Dari kisah ini kita mendapatkan satu hal, bahwa seringkali kita sebagai orang yang percaya, di dalam kita mengiring Tuhan, kita berlaku atau memiliki cara berpikir seperti wanita dari Samaria ini. Waktu Tuhan Yesus mengatakan dia bisa memberikan air hidup, wanita ini memiliki cara berpikir bahwa air yang dimaksud oleh Tuhan adalah air yang sama yang sering dia timba setiap hari untuk keperluan hidupnya. Artinya wanita ini hanya berpikir kepada sesuatu yang sifatnya bisa habis. Wanita ini hanya berpikir kepada sesuatu yang satu saat tidak bisa memuaskan kehidupannya selama-lamanya. Dan kita sering berlaku seperti wanita ini. Waktu kita mengiring Tuhan, fokus pengiringan kita kepada Tuhan hanyalah kepada sesuatu yang sifatnya bisa habis, sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana dan yang tidak kekal. Kita sering kali menitik beratkan pengiringan kita kepada Tuhan, hanya berfokus pada kenyamanan hidup, kenikmatan kita di dunia ini. Bagaimana kita bisa menikmati dunia ini sepuas-puasnya? Bagaimana kita bisa merasakan kenyamanan hidup di dalam dunia ini selama kita mau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita coba ubah pola berpikir kita waktu kita mengiring Tuhan. Mari kita jangan lagi menghabiskan waktu meminta kepada Tuhan hanya untuk berbicara kepuasan-kepuasan kita secara daging. Hanya kepuasan-kepuasan untuk kita bisa menikmati dunia ini sebebas-bebas. Jarang sekali orang percaya pada saat dia mengiring Tuhan, dia meminta kepada Tuhan sesuatu yang sifatnya kekal, sesuatu yang sifatnya sangat penting bagi kita, bukan hanya berbicara di dunia ini, tetapi juga berbicara tentang keadaan dunia yang akan datang kelak. Kita jarang sekali meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru, Tuhan berikan aku pikiran yang baru, Tuhan berikan aku kesetiaan, Tuhan berikan aku ketaatan. Kita lebih kepada berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Itu pun kalau berkat itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi banyak di antara kita, kalau kita mau jujur, tanpa ada keinginan untuk Tuhan dipermuliakan melalui berkat itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini cara berpikir kita dalam mengiring Tuhan harus kita ubah. Cobalah mulai hari ini Bapak Ibu sebelum melakukan aktivitas berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan tolong beri aku hati yang setia kepada Tuhan. Tolong beri aku pikiran-pikiran yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Tolong beri aku kekuatan untuk tetap dapat mengiring Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku. Kalau ini yang kita minta, saya yakin dan percaya sampai pada saatnya waktu Tuhan Yesus datang, kita tetap didapati sebagai orang-orang yang setia. Jangan lagi seperti wanita ini, hanya berpikir kepada sesuatu yang bisa habis.
Yang sebenarnya tujuan dia meminta air itu, waktu Tuhan Yesus menawarkan air itu kepadanya, tujuan dia meminta air itu hanyalah untuk kepuasannya sendiri. Sebab dia katakan, agar aku tidak menimba lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mulai hari ini mintalah kepada Tuhan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.